Hai, selamat datang di New Internet Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di general reading bulan Juni tahun 2020. Dan untuk video kali ini aku akan mulai dari tengah ya, dari batch tengah yaitu Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio ya. Jadi untuk kali ini aku akan mulai dari elemen api terlebih dahulu, yaitu zodiak Leo di bulan Juni. Dan khusus untuk bulan Juni ini Leo, karena kita juga memasuki suatu fase baru ya di tengah pandemik ini, ada istilah baru yang bermunculan, namanya itu new normal di kehidupan kita kali ini. Dan kita akan lihat bagaimana impact new normal ini di kehidupan kamu di bulan Juni nanti. Oke. Kalau kata Ivan Lanin ya, new normal itu adalah suatu kewajaran baru ya, kewajaran baru, kalimat atau padanan kata yang tepat ya, itu bagi Ivan Lanin. Tapi kalau misalnya bagi kamu, new normal itu adalah suatu fase baru dalam hidup kamu, juga bisa diartikulasikan demikian. Oke. Intinya di sini ada suatu siklus baru yang akan kita jalani ya. Kita akan berjalan beriringan dengan virus corona ini. Kita juga akan banyak sekali mengubah berbagai kebiasaan yang kita lihat di kehidupan sebelumnya atau di siklus sebelumnya. Dan di siklus baru ini kita akan lebih aware dengan kesehatan dan kebersihan diri kita tentunya. Oke. Jadi karena ini cukup spesial, aku akan mulai dari kartu tarot 3D ini yang aku pakai di readingan tahunan sebelumnya. Banyak yang bertanya ini kartu kemana. Aku memang jarang pakai kartu ini karena ini semuanya major arcana. Jadi aku jarang pakai di general reading bulanan, dan sekarang aku pakai karena aku merasakan urgensi untuk menggunakan deck ini. Jadi sekarang kita akan lihat Leo ya, apa sih major change yang akan terjadi di kamu di bulan Juni karena new normal ini dari deck ini dulu. Oke. Jadi kita akan langsung aja buka untuk zodiak Leo. Leo general reading bulan Juni tahun 2020. Apa yang akan terjadi di mereka di new normal ini? Oke, kita lihat ya. The Magician. Wow. The Magician di new normal ini untuk kamu Leo. Artinya apa? Kamu kayaknya siap deh. Kamu kayaknya lebih siap untuk menghadapi new normal ini. Kamu kayak lebih well prepared dibandingkan zodiak lain. Aku lihat di sini Leo. Banyak mungkin berbagai perubahan positif. Banyak di sini rencana-rencana positif yang ingin kamu wujudkan setelah fase new normal ini akhirnya bisa berjalan di bulan Juni. Jadi jika di sini kamu bertanya perihal banyak hal, misalnya perihal bisnis, karir, apakah ada perubahan yang baik untuk kamu? Banyak banget perubahan baik yang menanti kamu di bulan Juni. Atau khususnya perubahan baiknya akan dimulai di bulan Juni. Aku lihat di sini new normal akan berjalan baik untuk kamu Leo, oke? Dan mungkin akan mulai kamu rasakan di bulan Juni perubahannya nanti, oke? Karena ini direkam di bulan Mei khususnya atau spesifiknya ya Leo. Jadi ketika kamu dengar aku nanti di bulan Juni, itu karena aku merekamnya di bulan Mei, oke? Dan sekarang kita lanjut aja langsung ke general reading kamu di bulan Juni. Aku belum buka kartunya ini. Aku akan menggunakan Arcanum Tarot deck di sini Leo ya. Jadi kita lihat ini The Magician arahnya kemana dari tebaran 5 kartu yang biasa aku gunakan. Oke. Leo general reading bulan Juni tahun 2020 Leo. Leo general reading bulan Juni tahun 2020. Aku positif banget sih untuk Leo ya, karena di bulan kemarin yang pesan intuitif, kalau nggak salah kamu tuh mumet banget harus mengeksekusi rencana-rencana kamu, tapi keterbatasan situasi kamu jadi nggak bisa gitu ya. Pasti berasa banget gabutnya, bosennya ya.
Leo. Kita lihat di sini. Oke, kartu pertama buat Leo, Six of Cups, King of Swords, Justice, Ten of Swords, terakhir Death. Wow. Bottom of the deck, Three of Swords, King of Pentacles. Oke. Jadi Leo, aku lihat di sini ya, The Magician ini kayak memberikan suatu pertanda atau signs ke kamu bahwasanya siklus baru atau new normal yang kita bicarakan saat ini akan berpengaruh besar bagi kamu. Oke. Mungkin ada sebagian besar Leo di luar sana yang mungkin ya abis dirumahkan mungkin, kemudian lagi nyari kerjaan, kemudian menemukan kerjaan baru di bulan Juni atau di akhir Mei nanti. Dan pekerjaan baru ini akan menjadi suatu titik balik di hidup kamu yang akan menjadi suatu stabilitas baru bagi kamu Leo. Oke. Kayak bulan Juni nanti, khususnya di tahun ini, akan menjadi suatu penentu ya bagi fondasi kehidupan kamu untuk kedepannya. Jadi apapun guncangan yang kamu rasakan sebelumnya, apakah ini berkaitan dengan pekerjaan kamu, pendidikan kamu, asmara kamu, semua itu akan berakhir. Aku lihat ada masa-masa sulit yang akan berakhir di sini dengan kehadiran kartu Ten of Swords. Justice will serve you here. Karena kartu Justice muncul. Keadilan akan muncul untuk kamu. Oke. Nah, kartu Justice itu sendiri juga berbicara mengenai karma. Oke. Jadi, di sini juga ada sedikit peringatan untuk kamu Leo, bahwasanya apapun yang kamu kerjakan itu ya, baik itu baik atau buruk, pasti akan ada feedbacknya nanti untuk kamu. Jadi jika kamu merasa di sini sudah mengerjakan sesuatu yang benar ya, maka hasil yang kamu dapatkan nanti atau reward yang kamu dapatkan nanti juga akan berpengaruh positif untuk kamu. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan atau saat ini kamu merenung, merasakan segala bentuk kegalauan atau kegabutan ini, kemudian kamu merasa ada sesuatu yang salah kamu kerjakan sebelumnya, kamu akan melihat nanti hasilnya di bulan Juni nanti. Timbal balik ke kamunya itu akan kamu rasakan nanti di bulan Juni. Oke, jadi ada karma juga yang akan terbayarkan di bulan Juni untuk kamu Leo. Tapi aku rasa di sini aku berbicara kepada kamu Leo yang sudah melalui fase-fase yang berat. Oke. Ada Death, kemudian Ten of Swords. Fase-fase berat ini mungkin bagi sebagian orang atau masing-masing individu itu akan berbeda-beda levelnya. Ada yang mungkin mohon maaf banget aku bicara ini sampai kepikiran untuk bunuh diri karena benar-benar ngerasa nggak ada jalan keluar yang baik untuk dia. Oke, mungkin di sini ada kamu kehilangan seseorang yang begitu kamu sayangi sampai-sampai kamu merasa nggak ada manfaatnya lagi hidup di atas dunia ini, udah kayak gimana gitu, masa-masa terburuk lah dalam hidup kamu Leo. Tapi semuanya itu akan segera berakhir. Oke. Kenapa? Karena Ten of Swords dan Death muncul bersamaan. Artinya apa? Suatu transformasi sedang berjalan di balik layar untuk kamu Leo dan akan segera dimulai di bulan Juli. New normal yang digadang-gadangkan oleh semua orang atau orang-orang di sekeliling kamu itu akan sangat berdampak bagi kamu, khususnya di tahun ini, dan mungkin akan segera dimulai di bulan Juni maksudnya, bulan ini. Satu hal di sini yang harus aku beritahu mengenai proses transformasi yang akan kamu lalui di bulan Juni ini Leo, ini bukan suatu proses yang mudah. Oke? Mungkin sekarang kamu kayak, aduh si kakak ngomong bacot gitu kan. Tapi mungkin ada sebagian orang nanti di bulan Juni kamu akan merasakan suatu kehilangan, suatu kesedihan, suatu kekecewaan yang kamu alami dalam proses transformasi kamu ini. Oke?
Semesta dan Tuhan sekarang sedang mencoba menunjukkan ke kamu apa sih yang fit untuk kamu dan apa yang tidak, apa yang cocok untuk kamu dan apa yang tidak. Jadi jika kamu merasa di sini sebelumnya kamu sudah berusaha semampu kamu untuk memperjuangkan sesuatu tapi kemudian tidak juga dapat, di bulan Juni kamu akan tahu jawabannya, bahwasanya oh ternyata selama ini apa yang saya perjuangkan sebelumnya itu memang mungkin seharusnya bukan untuk saya. Apa yang saya perjuangkan atau apa yang saya inginkan sebelumnya itu mungkin memang bukan rezekinya di saya, ya. Jadi ada sesuatu yang harus kamu let go agar sesuatu yang baru di sini bisa tumbuh di kehidupan kamu, Leo. Dan new normal ini akan menjadi suatu fase inisiasi bagi perubahan besar itu untuk kamu. Makanya di sini ada kartu The Magician. Ingat, kartu The Magician ini seperti yang aku bilang di awal adalah suatu pertanda atau signs atau suatu pesan juga ke kamu bahwasanya apa yang kamu khawatirkan, bahwasanya kamu tidak akan bisa menyambut masa-masa baru ini, tidak akan terjadi gitu loh. Kamu malahan yang lebih well prepared di sini menghadapi fase baru atau new normal ini, Leo, dibandingkan zodiak lain aku rasa di sini. Dan salah satu support system terbesar kamu adalah keluarga, oke? Jadi jika di sini kamu merasa butuh bantuan, ya, jangan pergi ke orang lain, coba ke keluarga kamu dulu, oke? Walaupun yang terdekat mungkin teman kamu, misalnya terjebak di kos di Jakarta, kemudian kamu butuh bantuan, coba ngomong ke keluarga dulu, oke? Jangan ke teman kamu, coba ke keluarga dulu. Intinya di sini keluarga adalah opsi pertama kamu ketika kamu butuh pertolongan. Oke, Leo. Nah, aku juga melihat di sini zodiak Libra, oke. Zodiak Libra cukup signifikan di sini. Kita akan berbicara sedikit perihal asmara di sini karena salah satu klienku juga Libra pasangannya, dan jika dia nonton ini mungkin energi dia masuk di sini. Aku lihat di sini ada sosok zodiak Libra, ya, yang mungkin berasal dari masa lalunya dia, dan ada sesuatu yang akan berakhir di sini antara kamu dan orang ini. Jika kita berbicara lebih umum di sini, ya, aku akan lebih umum di sini, tidak hanya membahas klienku saja. Secara lebih umum di sini, Leo, ya, apapun di sini ya yang mengganggu kamu perihal sesuatu atau seseorang dari masa lalu itu akan segera berakhir. Fase kamu dan orang ini akan segera berakhir. Entah di sini kamu akan move on, oke? Atau kamu akan benar-benar memaafkan kemudian move on ke tahap selanjutnya dalam kehidupan kamu. Jika kita kaitkan dalam situasi finansial dan karir, seperti yang aku bilang tadi, kamu di-PHK mungkin atau dirumahkan, kemudian kamu memaafkan itu dan move on dan dapat pekerjaan baru. Nah, jadi intinya apapun yang terjadi di masa lalu di sini, Leo, ya, akan segera bertransisi, ya, dalam kehidupan kamu, dan apapun yang terjadi di masa lalu ini akan tinggal di masa lalu bagi kamu. Banyak sekali klienku, Leo, dan juga mereka banyak sekali berhadapan dengan sosok mantan, ya, dan ada yang air sign, ada yang earth sign. Intinya di sini, apapun di sini, siapapun di sini yang berkaitan dengan masa lalu ini, Leo, akan selesai, akan mati dari kehidupan kamu. Oke. Di sini juga ada kartu Three of Swords. Khususnya di sini jika kamu berhubungan dengan earth sign, ya, kamu mungkin berharap banget nih bisa kembali sama mantan kamu mungkin. Aku mohon maaf banget kalau misalnya di sini ada yang itu ya, protes. Ini kok bahas masalah asmara terus sih, Mbak? Nggak semua Leo kali bicarain asmara, dan nggak semua Leo juga cuma ingin tahu perihal finansial dan karir. Jadi aku berusaha bahas semuanya di sini, oke? Kartu Three of Swords ini, ya, khususnya bagi kamu di sini yang berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn, kita berbicara perihal asmara. Proses move on kamu dan orang yang kita bicarakan di sini yang earth sign tadi tidak akan mudah, Leo. Oke. Ada kekecewaan yang harus kamu rasakan lagi. Ini the last
senario yang kamu lalui dengan mantan kamu ini. Nah, jika kita berbicara lebih umum di sini, ada suatu skenario terakhir yang akan kamu jalani bersama orang atau sosok masa lalu kamu ini atau peristiwa masa lalu kamu ini. Dan di bulan Juni semuanya akan berakhir. Oke? Kalau misalnya di sini kamu bertanya-tanya, Mbak, aku berasa belakangan ini nggak menjadi diriku loh. Aku merasa kayak seorang pribadi yang dingin, seorang pribadi yang terlalu jutek, seorang pribadi yang berubah dari diriku yang sebenarnya, Mbak. Apakah itu wajar? Aku lihat di sini wajar kok, Leo. Itu kenapa kamu jadi dingin, kemudian kamu berasa nggak kayak jadi diri kamu sendiri, karena ada suatu perubahan besar yang kamu inisiasi. Oke? Yang tahu diri kamu itu diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu butuh perspektif orang lain untuk mempertanyakan apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak, kamu harus tahu dulu orang itu setidaknya udah pernah nggak sih berada di situasi yang sama dengan kamu, setidaknya. Baru orang itu akan memberikan suatu pendapat yang cukup valid lah untuk kamu, untuk melihat apakah yang kamu lakukan sekarang itu benar atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu merasa orang-orang di sekeliling kamu sepertinya belum pernah berada di situasi kamu, kemudian kamu minta pendapat mereka, ya mereka nggak bakalan bisa ngasih argumen yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, jika kamu merasakan hal yang demikian, di sini aku akan memberikan suatu pesan atau dorongan kepada kamu, Leo, bahwasanya sikap rasional kamu atau sikap kamu yang mengabaikan intuisi kamu dan memilih untuk tetap stay logic di sini sudah merupakan hal yang benar. Karena nggak semua orang harus disikapi dengan ramah terus. Ya, kamu kadang juga harus mikirin diri kamu sendiri. Nah, ingat untuk menginisiasi apapun perubahan ini, new normal ini, untuk mempersiapkan diri kamu, walaupun di sini aku lihat kamu memang well prepared, mungkin kamu di sini yang paling excited menanti new normal ini. Leo, kamu siap untuk itu. Kamu harus stay logic, stay rasional juga, oke? Karena ketika kamu kebawa perasaan, kamu akan linglung lagi, kamu akan kehilangan pegangan lagi. Kamu harus yakin dengan keputusan kamu. Kamu harus yakin dengan apa yang ingin kamu kerjakan. Oke? Nah, bagi sebagian kecil nanti seperti yang aku bilang tadi, ada suatu kekecewaan yang harus kamu lalui dalam proses transformasi yang sedang kamu jalani ini. Nah, secara garis besar aku lihat di sini, Leo, dari kartu-kartu ini, proses transformasi ini mungkin kamu memang sudah well prepared, ready, ya, bagus untuk kamu, tapi di dalam prosesnya di bulan Juni nanti kamu akan merasakan kekecewaan bagi sebagian kecil. Oke. Terutama di sini perihal finansial, oke. Aku belum melihat di sini kamu akan langsung stabil secara finansial, ya. Tapi setidaknya cukup lah untuk diri kamu gitu loh. Yang belum stabil banget gitu loh, yang seperti sebelumnya. Tapi di sini membaik lah intinya. Tapi belum akan begitu stabil. Oke. Satu kata untuk Leo di sini, you can do it, ya, new normal ini. Jadi tetaplah jaga semangat membara di hati kamu untuk mengeksekusi berbagai rencana-rencana yang sudah kamu susun, karena aku yakin banyak dari kamu yang sudah punya rencana-rencana sendiri di bulan Juni ini, khususnya di new normal ini, ya. Semoga semuanya berjalan baik demi kamu, untuk kamu, ya. Jadi sekarang kita masuk ke magical messages from fairies untuk kamu, Leo, di bulan Juni. Apakah ada orang baru nih, Mbak? Aku nggak ngeliat di sini. Jika kita berbicara dalam asmara lagi, konteks asmara lagi, aku nggak ngeliat di sini ada orang, oh kamu move on kemudian langsung dapat orang baru, enggak. Tapi mungkin ada potensi di sini kamu ngelihat orang-orang baru yang bisa kamu jadikan sebagai the new person gitu. Orang yang kamu lihat berpotensi menjadi the new personnya kamu di bulan Juni ada. Tapi belum akan kuat gitu ya hubungannya, masih sebatas kenal-kenal gitu.
Kamu mungkin di sini juga berhubungan dengan Scorpio ya, Leo ya. Affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Jadi sini Leo, affirmations ini kayak memberikan suatu pesan ya, kayak pengulangan atau repetisi atau semacam konfirmasi lah ya mengenai stay logic seperti yang aku bilang di pertengahan tadi, bahwasanya jika kamu ragu ya, apakah saya sudah menjadi sosok orang lain, apakah saya ini sudah jauh dari diri saya yang sebenarnya, kartu affirmations ini memberikan suatu dorongan atau pesan kepada kamu bahwasanya you are on the right track, Leo. Dan apa yang kamu lakukan di sini hanya butuh suatu keyakinan di diri kamu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu memang benar. Kadang nggak semua orang harus kita dekati dengan pendekatan emosional. Kadang juga harus didekati dengan pendekatan rasional juga, Leo. Ya, apakah ini kita bicara dalam konteks asmara, oke, atau kehidupan kamu secara lebih luas. Daripada kamu yang berlama-lama dalam situasi ini, mending kamu benar-benar harus fokus dengan tujuan kamu. Mending kamu fokus dengan perubahan yang sedang kamu inisiasi. Mending kamu fokus dengan new normal yang sedang terjadi di balik layar untuk kamu. Oke? Karena aku lihat memang khususnya rekan-rekan ya, atau temen lah di sini, bukan keluarga, tidak menunjukkan seia sekata lah dengan kamu ya, tidak menunjukkan support yang kamu ekspektasikan lah. Keluarga juga tempat kamu berpulang sepertinya, Leo, di bulan Juni. Oke? Wow, ini sudah 22 menit untuk Leo di bulan Juni. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Semoga new normal ini bisa menjadi suatu situasi normal yang baru bagi kamu yang berjalan baik tentunya. Dan semoga kamu suka video ini. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke? Bye!